warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la alladzi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana litujza kullu nafsin bima tas'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم. ونحن على ما قاله خالقنا ورازقنا وربنا من الشاكرين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Pas buntu tim apa kabeh? Coba melu di sing awal mau. Ekor. Honore dibagi lulu. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir, ta'ziman wa takriman, tidak kami sebut namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami. Seluruh jamaah takziah, yang tua atau yang muda, yang di dalam atau yang di luar, yang lagi bahagia atau yang lagi berduka, sing duit atau sing lagi buntu. Wis kabeh hane bae. Amun disebut siji-siji ora tau siaran absen. Makluman wabil khusus keluarga besar ahli musibah, Kang Wasi, Kang Dudung, Kang Bonar semuanya, Ibunda Hajah Hadelah, dengan iringan doa kita semua, a'adzamallahu ajrakum,
wa ahsana azzaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas musibah ini, akan menjadikan keadaannya lebih baik lagi, dan tentunya kita semua berdoa mudah-mudahan almarhum orang tua kita, sesepuh kita Abah Haji Idris bin Anwar diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin Abah Haji Idris ini orang yang beruntung. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Amin. Abah Haji mah panjang umurnya 74 tahun. Terus ngarep kita kan belum tentu ke nyampe 74 tahun. Ada cengar-cengir baik. Bilang tas jaga baya geser sinar Banten tangsi. Sinar Banten tangsi uli nitung dina geser Kampung Baru. Kampung Baru nitung dina geser Tengsek. Tengsek 6 dina geser ke Baru Kelaput. Wis dikepungin sinar Banten dulu. Wis dikepungin. Sebaik-baiknya manusia orang yang panjang umurnya dan baik pula amal ibadahnya. Ada yang baik amal ibadahnya tapi pendek umurnya. Ada yang panjang umurnya tapi tidak baik kelakuannya. Milih sing dulu. Panjang umur tapi tidak beribadah, atau beribadah tapi tidak panjang umur. Beribadah panjang umur Pak Lurah. Aman kita milih panjang umur juga ahli ibadah. Abah Haji kan memang loro-loro ni uli panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Kenapa kita katakan panjang umur? Sebab rata-rata umur umat Nabi Muhammad dulu, Kanjeng Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Kebanyakan umur umatku itu hanya di antara 60 sampai 70 tahun saja. Sekarang urung 60, 50 tahun wis asam urat lah, kolesterol lah. Oh masih nom-nongan, nom-nom. Mangan daging ura uli, mangan gorengan ura uli. Kopi kudu sing pahit. Terus takoni kopi ini pahit tapi berarti sehat. Wis uli pahit, kopi ini pahit. Anjur. Kalau bilang mau sehat, mau pahit, manis tadi ngombe. Sing kopi itu wis ketarik ya wis. Ya lu. Jadi Abah Haji mah panjang umurnya, amal ibadahnya luar biasa. Saya jadi saksi bahwa beliau adalah orang baik. Semenjak saya kenal beliau dekat, bahkan saya punya hubungan istimewa dengan almarhum ini, masya Allah. Cuman dewe sing berani marahi kita itu dulu. Aman kita sholat subuh berjamaah. Ustaz kan sholat subuh berjamaah. Dewe sing berani negur. Tapi saya nggak marah Bapak. Namun benar ditegur pun aja marah. Iki mau salah ditegur marah purik. Udah terketuk mana? Adik kita menuhun ditegur pun. Berarti ada sini ngeta. Masya Allah Abah Haji mau baik. Tahlilan ini setahun. Malam pertama 2022, malam ketujuhnya 2022. Panas. Sungguh unit telat berarti pentium. Paham tak?
saking baik ahli lagi bisa tahun bapak. Lah iya kan, malam pertama 2022, malam terakhirnya 2002. Ya Allah. Terus tadi. Lanjut. Jam 9 deh. Berhasil. Jadi gue rasa mikir dulu. Cuma karena ingin berbuat untuk almarhum semata-mata. Juga karena memenuhi permintaan Kang Wasi sekeluarga. Kalau ini ada pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga hadiahkan pahalanya untuk almarhum Abah. Alhamdulillah, sebagai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita, ini perlu digarisbawahi, apapun keadaan kita sebagai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi masih diberi napas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita wajib tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulur-dulur, sesusah-susah hidup orang Islam ini tetap untung, tetap pahala. Ajaban li amril mukmin, aku heran dengan urusan orang mukmin ini, kata baginda Nabi. In asobau khairun fasyakara fahuwa khairullah. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, itu baik buat dia, pahala buat dia. Wa in asobau syarrun fasobara fahuwa khairullah. Kalau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk menimpa seorang muslim, dia bersabar, maka itu juga baik buat dia dan merupakan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tertimpa musibah kematian, tertusuk duri paling kecil pun, kalau dia mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah terugi menjadi orang Islam, tapi dia mengeluh. Apa kabar kan? Sehat badanmu? Karena menghibur, seolah-olah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Padahal kalau kita masih diberi waktu, masih diberi napas kehidupan saja, tidak pantas kita mengeluh, dan mestinya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesusah-susah lamun masih diberi napas karena Gusti Allah Subhanahu wa taala, berarti masih diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tangi turuku bulok dibaca bulok ya. Makanya paling gede wong bulok dibaca. Tangi turuku alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku, ba'dama amatana, setelah mematikan aku, katakan kita, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan kembali. Jadi turun kayak mati lur. Cuman bedanya kalau tidur itu berpisahnya ruh dengan jasad secara tidak sempurna, tapi kalau mati itu berpisahnya ruh dengan jasad secara sempurna. Tidur itu, ruhnya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Manakala sudah waktunya tiba, maka tidak akan dikembalikan kepada jasadnya. Tapi kalau masih belum datang waktunya, ruhnya tetap akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mengerikan sebenarnya tidur itu. Aja udah tami mandi di suku. Nyatane wake wong turu udah tangi man. Tenang deh, doa mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa bis, dengan namamu aku hidup ya Allah, dan dengan namamu pula aku mati. Doa Arab turu kan. Nggak dibaca udah.
Kayak ini cuma 1% sih ngebaca dulu. Belum dibaca karena orang pernah turu. Ya. Anak dia keturun yang ngarep di beda loh turu karena keturun itu. Beda orang. Beda. Lamun turu mah ngambil banyu wudu, mau gandeng ranjang, doa, iku arane turu. Tapi lamun ngageletak ning kursi, wis ora sadar maneh iku arane ketu. Mandian no keturunan baca dulu. Lagi nonton Upin Ipin. Begitu juga kematian ini kelihatannya sebuah musibah, tapi sejatinya hakikatnya kematian ini justru nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik bagi yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Lebih-lebih kalau orang Islam yang meninggal dunia, maka meninggal itu adalah proses perpindahan dari satu kehidupan yang fana justru menuju kehidupan yang lebih baik, lebih kekal abadi di sisi Allah Subhanahu mustarihun. Kalau yang meninggal dunia ini orang baik-baik, maka kata baginda Nabi mustarihun, dia istirahat, dibebas tugaskan, lepas dari semua beban yang ada di dunia ini. Wis ora kon sholat, wis ora kon puasa, wis ora kon zakat, wis ora kon ngaji. Makanya dulu lamun ora pengen sholat maning mati baik, selesai urusan. Kan? Pilihannya juga kon sholat atau disolat. Kelihatannya sebuah kepunahan meninggal dunia ini, tapi kenyataannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa menghindar, mau tidak mau. Karena sama sebetulnya bapak-bapak, saudara-saudara. Ketika kita berada di alam rahim, maka proses perpindahan dari alam rahim menuju alam dunia itu namanya kelahiran. Betul. Selanjutnya proses perpindahan dari alam dunia menuju alam barzakh, kemudian diteruskan menuju alam akhirat dan alam seterusnya menuju surga atau neraka, tidak akan tercapai itu perjalanan kecuali melalui sebuah pintu yang namanya kematian. Jadi kelihatannya doang mati itu musibah, kelihatannya doang mati itu sebuah kepunahan, tapi hakikatnya mati itu adalah keabadian menuju kehidupan yang lebih abadi lagi. Maka kata Aristoteles, kenal lur Aristoteles lur? Kenali Aristoteles pagi? Kangen Aristoteles kun filosof Yunani. Ketika aku mencari kehidupan, aku temukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Ya benar. Siapapun manusianya, kalau memahami kehidupan ini, mencari, meneliti tentang kehidupan, pasti akhirnya kematian. Arab apa bahaya los dulu. Kenal lo karena Kim Jong Il. Kim Jong Il pun presiden Korea Utara. Saiki diganti karena anaknya Kim Jong Un. Iku dokter pribadi nih 100. Rasa-rasanya udah pengen mati deh gitu. Panganan iku arep dipangan dheweke kun kudu bener-bener steril, diseleksi karena 100 dokter. Jemaning bakwan kan. Yang sinar Banten mah, wih dander gosong di pangan bae. Kim Jong Il kun panganan di bae bis sterilisasi nih udah 100 dokter mati juga tapi akhirnya. Ketika aku meneliti mencari tentang kehidupan, aku temukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Tetapi ketika aku mempelajari kematian, aku temukan di balik kematian itulah adanya keabadian. Woi, kayak judul lagu Ari Lasso karena BCL kan, keabadian. Jadi itu kalau kita bisa memahami arti kehidupan dan kematian ini,
yang memang semua kita akan menjalaninya, menghadapinya, dan semua ini sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Lanjut. setengah 10. Bukan anak sing anak perlu buru-buru katuran rupa pebalik baik. Aja karena orang enak itu berbalik-balik ditahan di kebelet. Jojong baik kang Win arep balik mah. Rupa. Mana juga berkat. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah takziah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dari ulama yang mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian, ketelitian, ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara keterburu-buruan orang enak amat bahasa, ketergesaan, terburu-buru, ketergesaan itu datang dari setan. Ini kaidah. Artinya kita dianjurkan dalam melaksanakan segala sesuatu apapun juga mestinya dikerjakan dengan cara yang teliti, tidak tergesa-gesa, dan penuh dengan kehati-hatian. Apa saja. Maka sebetulnya kita belajar dari sholat hidup ini. Maka di dalam sholat itu ada rukun, di antara rukun ada tumak nina. Artinya sholat itu tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Wih, ini sholat injeng cecewek. Aku mainin lamun tarawih kan. Wih, berarti sholat sekalian dulu nih kayak gitu. Woi, baca Al-Fatihah gigi 5 bener. Aku bangga pun, namun juga cepat bangga, masya Allah. Itu tipu daya setan. Minum kopi, ngeruku, menyantai, dinikmati benar. Iya kan? Gawe kopi subuh-subuh, karena ngeruku, santai. Giliran sholat buru-buru. Anu wangi, sehingga kon begini. Endi. Kemuyu mani mikir. Bahasa nih kira mentas mangan orang ngerukum jika ditabok Cina orang ngelawan. Barang sholat buru-buru. Iki mau kadir ki ngomong sebrangan. Sebrangan itu kan rosi pikir. Wong kuliah mau salati. Segala sesuatu itu hendaknya dikerjakan karena kehati-hatian, ketelitian, ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tergesa-gesa itu al-ajala minasyaiton. Maka kalau yang sholatnya sudah tergesa-gesa berarti sudah kemasukan cireni kudulur. Lamun sholat wis tergesa-gesa berarti sholat kita sudah kemasukan Allahu Akbar. Waduh, ini tutup sajikan jirabi masak apa gini. Ingat tutup saji. Masih mending barang Allahu Akbar ya Allah. Ning kulkas wis laka apa-apa. Listrik urung bayar, bocah sekolah jaluk bayaran. Segala macam. Akhirnya sholat kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa betul. Taswis dari setan, tergesa-gesa. Kalau sholatnya terburu-buru berarti sudah kemasukan setan. Makanya dia sholat orang berjamaah rokat kebir ini. Luru apa telu? Galik sholat tapi orang ingat. Mulai dulu. Salah pisan. Luru apa telu? Sing dimbel telu pisan. Kebiasaan. Mestinya kalau ragu-ragu di antara bilangan jumlah rokaat 2 atau 3 bunyi ala kok ambil yang paling sedikit, nanti sujud sawi.
2, loro apa telu, loro apa telu. Maka ambil yang paling sedikit, berarti kita di dalam rakaat yang kedua. Paham? Tapi lamun ragu-ragu mangan kerupuk di warung, 4 apa 5 gitu. 4 apa 5? Ambil 5, lamun lebih bayar berarti sodako. Sebab lamun 4 apa 5, 4 apa 5, 4. Barang mangani 5, bayari 4, utang siji kun ditagih di akhirat. Karena di darmaji bisa gitu. Tetapi ada beberapa hal, 5 hal yang justru dianjurkan untuk dilakukan segera oleh agama ini. Yang pertama, memuliakan tamu, menyuguhi tamu, itu dianjurkan dilakukan dengan segera. Aja ditunda-tunda mana. Iki mah tamu wis teko ngobrol ngalor ngidul, wis kan kita balik minggu ge, gawe kopi dikit. Basa-basi ngono. Jadi lalu tamunya harus ngomong balik, kan nawari kok. Ada sing kono gini anu. Di wong. Apa sih urai isu tamu kayak kono. Jadi menyuguhi tamu itu dilakukan dengan segera. Ana wedang kopi-kopi, ana susu-susu, ana teh-teh, lake kopi, lake susu, wedang putih. Jadilah, yang penting kita niatnya memuliakan tamu. Sebab apa? Bahkan itu pertaruhan iman kita itu kelihatan di situ. Kalau orang itu bagus dalam rangka menyambut tamu, berarti dia punya iman yang sempurna. Ngedilang iman wong kon sing jare nyambut tamu beko. Lamun cara nyambut tamu nya bener, berarti dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya orang itu memuliakan tamu. Tapi lamun tamu orang muliakan ketare, berarti iman itu atau bahkan dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wih, supaya sing tamu. Tamu pun tekani pun ngagawa rahmat, baliki ngagawa ampunan dari Allah. Semakin lama tamu itu di rumah kita, maka semakin banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi sing bertamu kudu ngejejelek. Amun tetamu di rumah kita waya adan tolong lu balik. Aja wis adan udah balik-balik kita ini bingung arep ngusir ulin tinggalin masjid udah enak ya. Diajak sholat iki wong ulilok sholat. Aduh. Iya kan, kayaknya nggak besok uang sakit, kuna ngaturannya loh. Di dalam fikih juga diatur, tidak boleh terlalu lama. Wah ngebesok uang sakit jirong jam, sing sakit digarap turu arep apa ngelundas. Iki ngebacet bengan. Mending ane sing digegawa, pokok tangan kosong bisa. Iki masih dibesok udah supaya tambah larandas gini. Terus waya-waya juga di dalam aja waya istirahat ngebesuk wong sakit jam 9 bengi assalamualaikum ngebesuk wong sakit. Aduh kan orang ngejejelek unaran. Jadi itu bertamu boleh tapi tidak boleh melebihi dari 3 hari. Sebab apa? Wih lur kerunya tuan rumah ya sebelum di rumah rumah di Jawa menulis strong dina kan balik. Sebab tuan rumah orang wajib balik main mangan gue. Kamu lebih lagi turun dina. Yang kedua, yang sunnah dilakukan segera, membayar hutang. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad adalah yang paling baik dalam cara dia membayar hutangnya. Ya, kalau kita sudah punya kemampuan untuk membayar hutang itu, bayar lu dengan segera. Gampang ke hutang mani. Aja nana duit wis mampu bayar di nanti. Akhirnya duit kanggo mani, sementara hutang masih tetap tinggal hutang yang tidak terbayar. Sementara hutang itu akan tetap
tidak berubah walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi kadang-kadang saya mah sing utang lebih kereng daripada sing diutang. Wuih, lamun utangi diingetaken. Sinar banten yang warung kabeh. Walah kan lurah kan. Utangi sejuta baik. Boleh itu. Anu sih kayak diwongi. Ya tinggal bahas besilur amun durung bisa sanggup mah ya kan tinggal bahas ampura temoni sing duit-duit ikun kita kin bisa urung bisa bayar utang. Kalau benar-benar sebetulnya benar utang itu akan tetap ditagih walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita benar-benar ada niat untuk melunasi utang itu sampai kita meninggal dunia tidak punya kemampuan untuk membayar utang, tidak akan dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu itu yang dilihat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah berusaha, wih tapi ya digawi-gawi gini ya. Bahaya. Yang punya niat lurus dengan yang main-main itu Allah tahu. Wis lah bisa ngerasa-rasa dewek. Kalau dia benar-benar itikadnya mau betul-betul bayar, tetapi sepanjang hidupnya tidak punya kemampuan lah bagaimana? Itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk misalnya itu ya Allah, tangekakan kita jam 4 pengen sholat tahajud bibit sebelum sholat subuh. Udah tangi. Tunggu labah sampai awan. Wis dicatat dulu pahala tahajud. Tapi juga jadi gawe-gawe. Saya kan niat baik ya sholat sunat. Ya beda lah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maksud dan tujuan kita itu kan niat lurus, niat lurus. Allah paham. Maka nanti akan dikasih jalan. Siapa yang niatnya lurus pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak lurus kita rebutan tapi tak bayar sih. Wis dosa karena dia tidak bayar hutang, dosa pula karena dia punya tujuan yang tidak baik. Barang siapa yang berhutang kemudian niat tidak akan mau bayar, maka dia tidak akan punya apa-apa nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu, habis amal ibadah. Yang ketiga, yang sunnah dikerjakan segera itu adalah menikahkan anak perempuan. Sing duwe anak wadon, manakala sudah cukup umurnya dan ketemu dengan jodohnya, kemudian dia minta izin untuk dinikahkan, maka segerakan nikah dan niatkan itu melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ayu jauh ida adroka, menikahkan putrinya manakala putrinya itu memang sudah dalam usia pernikahan dan memang sudah menemukan jodohnya. Lamun anak wadon ngejaluk kawin udah dikawinakan, khawatir kawin dewek dulu sakit. Ngekek dimikir. Sebab dulu zaman kuda gigit besi, sekarang jarang gigit laki sih. Harus ngomong jarang gigit roti, jarang gigit laki gitu. Benar loh. Hati-hati, ini malam tahun baru ku aja diuculakan anak wadon gue. Karena survei membuktikan yang paling laris di malam tahun baru itu pertama kumbang api, yang kedua ikan karena pengen bacakan, yang ketiga kondom. Ojok mana? Pemain guys. Loh, ini survei membuktikan, bukan kata saya. Makanya dijaga nih. Sebenarnya apa sih kepentingan kita dengan malam tahun baru Masehi ini? Oh bunga, ini wong Islam sebenarnya. Giliran tahun baru Hijriah Muharram menang-menang baik. Waduh, giliran malam tahun baru Masehi, ya. Benar apa kata baginda Nabi, sebenarnya sudah disinyalir sama baginda Nabi. Latat tabi'unna sunana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in
Nanti kalian itu akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, tradisi orang Yahudi, tradisi orang Nasrani. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, diroan diroin, sahasta demi sahasta. Kalau seandainya orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak pun, nanti kalian pasti akan mengikutinya. Ini kan nabu trompet, nabu kumbang api, itu tradisi Yahudi. Ya. Maulid bid'ah, ulang tahun berpaput. Berkat bid'ah, giliran tiup lilin, kue ulang tahun berpaput. Ya. Halo, masalah betul. Ya kan? Aneh. Sedikit demi sedikit kita bergeser. Orang Islam sudah malu memakai kepribadian muslimnya, tapi bangga dengan adat tradisi kebiasaan orang-orang di luar Islam. Menen aran anak beseki lamun ke Islam-Islaman udah keren. Saparani Muhammad Amin mun kuno. Arani ge Franciscus. Aran-aran pemain bola Ronaldo, Lionel Messi, Abdullah. Muhammad Amin. Orang keren anak Muhammad bin. Izin nunggu aran-aran yang berbau Islam sudah malu. Orang Islam tapi kepribadiannya sudah mulai bergeser, malah bangga ikut kepribadian orang-orang di luar Islam itu. Benar apa yang disabdakan oleh Baginda. Kembali lagi, hal yang paling dianjurkan ketika anak kita sudah menginjak dewasa dan sudah menemukan jodohnya, maka dianjurkan dinikahkan segera, lebih aman dulu. Apa maning lamun anak wah. Dan itu sunnah kalau kita menyegerakan menikahkan putri-putri kita itu khusus. Yang keempat yang dianjurkan segera dianjurkan segera, sangat-sangat dianjurkan adalah tajhijul mayyit, mengurus mayit. Jadi mengurus mayit itu sunnah, disegerakan, sunnah. Sangat-sangat dianjurkan sekali untuk disegerakan. Manakala seseorang itu sudah positif, baik secara ilmu kedokteran ataupun ilmu perdukunan, wis dicekel lah kena dini positif mati, wis dianjurkan segera diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan segera dikuburkan. Itu hukum. Tapi kadang-kadang kita hukum ini kalah dengan perasaan. Nonggoni anaki sing ning jauh. Waduh, barang tekening kinor melu nyolati bisa. Cuma nangis doang. Abah. Jauh. Aja lawan gitu. Masya Allah. Bapak ini lagi sakit mau ditelepon udah gelem balik-balik, ibu ini lagi sakit ditelepon, ibu ini rekin wis sakit balik sih. Engko si mah durung libur. Ketemu mau lagi masih urip sebenarnya. Barang wis mati cuy. Balik. Lagi urip gelem ketemu, barang wis tinggal pengen ditonggo. Tonggo iki mau kan wong dhuwur kan iki mah. Wong tengah mure bagus-bagus. Beda. Wis pun wasiati manike. Aman kita mati ya, kubur kita pinggir abah kita, ibu kita. Lagi uripe berparah-parah ke abah. Barang wis mati pengen abah. Lamun soleh pada soleh melur ketemu nih kadang. Tapi lamun si jenis soleh, si jenis salah, si jenis soleh, si jenis toleh, walaupun parakan kuburan orang ketemu nih kan. Sebab nih kan aku tempat cuman lu. Jadi saya ini masih urip lah, pengen para bapak ibu. Wih, wasiat mani.
Kalau kita mati kuburakan yang jauh yang berani. Waduh, anak kita buntu-buntu. Bagus ongkos ambulan baik kan udah cukup 10 juta. Diusahakan. Wasiatku sing bagus. Wasiatku nak, lamun abah, lamun ibu, wis lake apapun yang terjadi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wis sholat pun aja pelit nong, tolong baca sekalipun. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Aja wasiat sing aneh. Terus udah duwe wasiat kebun singkan aja didol ya. Kebun siapa bang? Jakuwo. Masya Allah. Segera, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, naklul mayyit, kalau tidak ada alasan, tidak ada hajat, tidak ada darurat, itu hukumnya haram. Memindah mayit dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang memungkinkan kalau mayit itu berubah, maka hukumnya haram. Saya rasa dari Jawa ke sana, lamun bisa ninggalin Jawa, mau dikuburin Jawa baik. Sebab apa? Paling baik orang itu dikebumikan di mana tempat dia meninggal dunia. Belihat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di mana? Loh, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Meninggal di Madinah. Dikuburin di Jawa habis tengah kumpling. Sejarah pengen boleh limut kayak merah kenapa? Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Ketika itu sahabat Ansor Muhajirin berdebat. Yang Muhajirin pingin dikembalikan pulang ke Mekah karena alasannya Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah, maka dikuburkannya mesti di Mekah. Jaraknya 450 kiloan itu Mekah Madinah itu. Pada kalau Serang Sinar Banten. Orang Ansor pingin Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah dengan alasan karena Nabi Muhammad meninggalnya di Madinah. 3 hari itu lur berdebat. Sampai akhirnya diangkat Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar yang berhak memutuskan. Ketika ditanya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, Khalifah, ya Amirul Mukminin, bagaimana kita menetapkan baginda Nabi apakah dipulangkan di Makkah atau tetap dikebumikan di Madinah? Apa jawab bijak Abu Bakar Siddiq? Nabi-nabi dan orang-orang soleh dahulu dikebumikan di tempat dia meninggal dunia. Jadi jawaban di Nabi Muhammad tinggalin kuliah dikuburakan di kuliah. Gak ada Pak. Ninggalin jauh dikubur di kini, ninggalin Lampung dikubur nih, kecuali ninggalin Lampung, Lampung udah ngubur. Oh sing ngurus, kelewatan amat nih. Tapi paguyuban Sinar Banten Tengah mah luar biasa. Aja maning mau Sinar Banten sininggal, wong luar Sinar Banten ge, lamun ninggalin Sinar Banten Tengah, tetap luar biasa. Pahala nih kuat. Ya, ada perhitungan loh ya. Pokoknya kita niatnya mencari pahala. Kalau niatnya itu, itu mah. Jadi kan mau jauh, terus balik akan dia jauh. Kelewatan. Kecuali keluarga ini ngejaluk ya, tuh ya. Wajiban sini gini. Jadi mengurus jenazah itu sunnah disegerakan. Yang terakhir, yang kelima, yang sunnah dikerjakan dengan segera itu adalah apa? Yang terakhir ini kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Aman sih dijawab itu leren nih. Yang sunnah disegerakan itu adalah yang terakhir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi loh, tobatnya udah urusan wong tua doang. Jangan sekali-sekali berpikir, oh kita masih nom, engkau tobat urusan 60 tahun ke atas. Oh kita masih sehat, sing tobat-tobat mau wong sing sakit-sakit baik, sing gering-gering baik. Siapa bilang yang masih muda? Siapa bilang yang masih sehat? Padahal kam min sohihin, kata Imam Syafi'i, kam min sohihin mata min ghairi illatin
wa kam min sakimin asyahina minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Kelepak-kelepak lagi ngopi ngeruku, ternyata itu asap yang terakhir. Innalillah wa inna ilaihi. Sehat badani, wakeh duite, enom umure, lagi ngopi nonton TV. Jam 5 lewat seperempat Cianjur lho. Gempa kejedak. Ora pandang sehat, ora pandang enom, ora pandang duit-duit, aku maning sing buntu mah. Supaya mati emang. Mati. Lebih dari 400 manusia mati mendadak. Kam min sahihin mata min ghairi illadin wa kam min sakimin hasyahina minad dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit, orang mati-mati juga ditonggoni di rumah sakit, orang mati-mati, sing nonggoni malah sing mati. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin hasahinam minad dahri. Lagunya tauhid itu kalau kata santri. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda-pemudi, orang-orang yang masih muda, masih remaja, ketika sore tertawa terbahak-bahak menikmati kesenangan hidupnya. Masih sore dia tertawa-tawa terbahak-bahak, padahal waqad nusijat akfanuhu wa wala yadri, padahal kain kafannya besok pagi sudah disiapkan, padahal dia tidak tahu. Sore masih gagah, sore masih cengangas-cengenges, sore masih gemuy-gemuy. Tas bacakan dulu barang banyak warga. Udah tangi maning innalillah wa inna ilaihi. Maka dari itu bertobat ini tidak kenal usia. Setiap kita merasa melakukan kesalahan, kalau itu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, cukup mengampuni, cukup untuk sebagai ampunan dosa kita. Tapi kalau itu yang berhubungan dengan manusia, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Mati kita tidak tahu waktunya, itu justru nikmat dari Allah Subhanahu. Bayangkan dulu, lamun kita weruh kapan kita mati nih, tidak tahu kita kapan mati, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita tahu kapan kita meninggal dunia, saya yakin kita akan mati sebelum waktunya. Paham? Paham? Ya. Nah, itu tahu. Serius gitu. Ketidaktahuan kita terhadap kematian kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita tahu kapan kita mati, pasti kita akan mati sebelum waktunya. Paham? Coba lamun misali si Pulan mati ini tanggal 31 Januari 2023. Akhir bulan ke misalnya Pulan mati nih kok. Weruh deh kira-kira bisa makan bisa turun sing saya gini. Maka dia akan mati sebelum waktunya. Ceritanya ane dokter ngebohongi pasien tapi pinter kini dokter. Ane laki rabi wis nikah 5 tahun, urung duwe anak-anak, labi dikit lemu bang. Jadi rahimnya ketutup lemak lah istilahnya. Tekening tabib ning dokter, akhirnya tekening dokter, jadi dokter. Bagaimana bapak ibu ini mau punya anak? Orang ibu ini umurnya 40 hari lagi. Wow, balik nangis terus rabi nih gue. Sampai kalender pun dicoret maning, sedina, rondina, telung dina. Awan orang bisa mangan, bengi orang bisa turun, nangis baik. Sampai tanggal 41, tanggal 41. Ini kalender gak mikir. Sampai hari yang ke-41 ternyata orang mati.
Jere ibu rabi nih kun, bah kita parah nih dokter kan, bohong kan dokter kan, kita 41 kinjur matiin, engkau ge bu je, tau gak bisa bagaimana pokoknya. Tambah ngegoar-goar, orang bisa mangan, orang bisa turu. 80 dino orang mangan orang turu lur, kuru. Rabi nih kuru, laju ngoncok dokter, wis 42 hari bekan dioncok. Dokter, ini akan saya tuntut. Kenapa Pak? Ini kan bilang kemarin itu katanya umur istri saya 40 hari lagi. Ini udah 42, jemput di rumah mati-mati Rabi gitu. Tenang Pak. Katanya Bapak pengen punya anak. Sekarang gauli istri Bapak karena kemarin itu kegemukan. Saya itu mungkin. Nah, duwe anak. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia. Ya Allah, anugerahkan kami taubatan nasuha sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah, anugerahkan kami taubatan nasuha sebelum kami meninggal dunia. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Abah Haji Idris diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya, keluarganya diberikan kesabaran, bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Di antaranya adalah sholat berjamaah di masjid. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu datang dari kebodohan kami. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad dan Jessica yang telah